membacakan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Bapak Ibu, saya akan memberikan satu tema hari ini, yaitu Yesus pasti datang. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-24 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang di rumah, boleh menyiapkan Alkitab dan merenungkan membaca ayat-ayat ini. Demikian firman Tuhan. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan datang kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Ayat yang terakhir, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sesuai dengan saya sudah sampaikan, tema kita pada hari ini adalah Yesus pasti datang. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kapan Yesus datang? Anda tidak tahu, saya juga tidak tahu. Tetapi yang pasti, Yesus pasti akan datang. Kapanpun itu. Besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, Yesus pasti akan datang. Entah nanti malam Yesus akan datang, kita tidak tahu Bapak Ibu. Tetapi yang jelas, Yesus itu pasti akan datang. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, kenapa banyak orang akan bertanya kapan Yesus datang? Bahkan murid-murid pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, ayat yang ketiga dikatakan sementara mereka bercakap-cakap dengan Yesus. Yesus padahal masih ada di situ. Yesus padahal masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi mereka sudah mulai bertanya, Yesus, kapan engkau datang? Tanda apakah engkau akan datang? Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, apalagi kita tidak bersama-sama dengan Yesus, sudah pasti kita tidak tahu Bapak Ibu. Tetapi orang yang beriman dikatakan dia tahu kedatangan Tuhan itu kapan akan terjadi. Amin Bapak Ibu.
engkau tahu tentang sifatnya Tuhan. Hanya engkau yang ada di dalam Yesus Kristus, engkau tahu Bapa itu sebenarnya siapa. Hanya di dalam Yesus Kristus engkau tahu Yesus itu siapa. Kalau orang yang tidak tahu, tidak di dalam Yesus Kristus, maka dia tidak akan tahu Yesus itu siapa. Amin Bapak Ibu. Kalau dia ada di dalam Tuhan, in Christo, dia ada di dalam Tuhan, artinya dia bersama-sama dengan Yesus. Artinya dia ada di dalam naungan Tuhan. Maka dia akan tahu sifatnya Yesus, sifatnya Allah. Kapan Allah berfirman, kapan Allah berbicara terhadap engkau, dia pasti akan tahu. Itulah sebabnya kita punya iman kepada Yesus Kristus yang memberikan keselamatan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya iman, maka kita tidak tahu kapan saya diselamatkan, kapan aku diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, dari pertanyaan tadi, kapan Yesus datang? Murid-murid Bapak Ibu, saya baca ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka kepada Yesus, ya, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Bapak Ibu, sebelum ada firman Tuhan ini, beberapa kali Yesus mengatakan, pertama kali, kedua kali, ketiga kali, dia akan pulang ke Yerusalem dan akan diserahkan kepada ahli-ahli Taurat, dan kemudian dia akan mati di kayu salib dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian dia akan naik ke surga, dan kemudian dia akan kembali menjemput mereka yang percaya kepadanya. Berapa kali dia katakan? 3 kali dia katakan kepada murid-muridnya, Bapak Ibu. Dan saat ini murid-muridnya menuntut, sebenarnya kalau engkau datang, apa tanda yang engkau beri bagi kita orang-orang percaya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Yesus, yang dikasih dalam Yesus Kristus, ingat, Yesus pasti datang. Yesus pasti akan menjemput mereka yang percaya kepadanya. Amin. Amin Bapak Ibu. Dikatakan ada deruh, ada perang bangsa melawan bangsa, ya. Ada kemurtatan yang terjadi, kasih akan sesama akan hilang. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah ada kasih yang hilang akan sesama, maka itu tanda-tandanya Yesus segera datang, Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam, dikatakan juga ada nabi-nabi palsu akan muncul di antara kita. Siapa mereka nabi-nabi palsu, Bapak Ibu? Bukan tidak mungkin sampai saat ini sudah bermunculan orang-orang yang palsu, nabi-nabi yang palsu, Bapak Ibu. Sudah bermunculan. Ada yang mengatakan hari ini akan terjadi kiamat, tahun ini akan terjadi kiamat, dan sebagainya, Bapak Ibu. Itu orang-orang yang dikatakan nabi-nabi palsu, Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, sebenarnya apa tanda yang disampaikan yang paling penting di sini? Dikatakan kan tadi nanti ada deru perang. Sekarang ini sudah bangsa-bangsa melawan bangsa, betul? Di Timur Tengah, itu negara-negara Timur Tengah, Bapak Ibu, sampai saat ini mereka masih berperang. Minggu yang lalu saya dengar berita, ya, Turki menembaki, membombardir daerah permukiman Irak minggu yang lalu. Sampai saat ini negara-negara di Timur Tengah masih berperang, Bapak Ibu. Di Yaman, di mana? Di Irak, di Iran, sementara masih berperang semua, Bapak Ibu. Dikatakan bangsa-bangsa melawan bangsa berperang. Dan dikatakan itu baru permulaan menjelang zaman baru, dikatakan oleh firman Tuhan. Menjelang zaman baru, itu baru permulaan penderitaan. Nanti ada masa-masa di mana kuasa iblis, kuasa setan akan bekerja secara luar biasa.
yang disebut di Wahyu pasal 13 ayat 16. Nanti ada kuasa-kuasa setan, antikris akan berkuasa, di mana mereka akan menguasai dunia ini, Bapak Ibu. Dan kemudian siapa yang tidak mengikuti setan itu, yaitu iblis, atau 6 dikatakan di sana, yang tidak memakai tanda yang ada di dahi dan tangan, maka mereka akan dibunuh, disiksa. Tetapi